Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Anissa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai rumus empiris. Ya, rumus empiris. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai rumus kimia. Rumus kimia dibedakan menjadi dua, rumus molekul dan rumus empiris. Ya, apa perbedaannya? Sekarang kita melihat ya, pengertian dari rumus empiris sendiri ya. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom-atom yang paling kecil atau sederhana. Jadi di sini rumus-rumusnya itu paling kecil dan sederhana. Ya. Ibu beri contoh. Sekarang, glukosa mempunyai rumus C6H12O6. Ini rumus molekulnya ya. Rumus molekul glukosa itu C6H12O6. Artinya C-nya jumlahnya ada 6 ya harganya, kemudian H-nya ada 12 dan O-nya ada 6. Nah, masing-masing dari jumlah atomnya tadi ini kan 6, 12 dan 6. Nah, masing-masing bisa dibagi angka yang sama. Angka berapa ya kira-kira? Ya, angka 6. Jadi kalau C-nya dibagi 6, nanti C-nya jumlahnya hanya 1. Kalau H-nya dibagi 6, H-nya ada 2. Dan O-nya kalau dibagi 6, O-nya ada 1 ya. Nah, jadi perbandingannya dapat kalau misalnya kalian mau dibagi 2 dulu boleh ya. Nanti dibagi 2, 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3 ya. Nah, itu kalau mau langsung dibagi 6 kedua-duanya sampai tidak bisa dibagi kembali, itulah yang disebut dengan rumus empiris. Jadi rumus empiris untuk glukosa yang memiliki rumus molekul C6H12O6 adalah C-nya 1 biasanya tidak usah ditulis ya. CH2O. Nah, CH2O merupakan rumus empiris untuk glukosa C6H12O6. Oke, kita masuk ke contoh yang lain ya. Jika suatu senyawa mempunyai rumus molekul dengan perbandingan atom-atom yang tidak dapat disederhanakan lagi, maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Contohnya, air. Air adalah memiliki rumus molekul H2O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Bisa nggak O yang cuma 1 dibagi 2? Ya, nanti jadinya setengah. Kalau hanya dibagi 2, jadinya 1. Berarti ini sudah paling sederhana. Tidak perlu disederhanakan lagi. Maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Ya. Contoh yang lain apa, Bu? Karbon dioksida, CO2. C-nya 1, O-nya 2. Ya, berarti sudah terkecil, tidak bisa dibagi angka yang sama lagi ya. Asam sulfat contoh yang lain gitu ya. Nah, kalau masih belum paham silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Kemudian, nah ini contohnya. Contoh yang lain, butana rumus molekulnya C4H10, berarti C-nya ada 4, H-nya ada 10. Nah, nanti kalau dibagi angka yang sama kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2 saja ya nak ya. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Jadi untuk rumus molekul butana itu C4H10. Tetapi rumus empirisnya setelah paling sederhana adalah C2H5 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi kimia. Nah, pengertian dari reaksi kimia. Reaksi kimia, suatu zat atau lebih diubah menjadi zat baru yang dipisahkan dengan tanda panah atau dibaca reaksi. Nah, zat yang bereaksi disebut pereaksi atau reaktan. Yang sebelum tanda panah namanya reaktan. Nah, kemudian zat baru yang dihasilkan disebut hasil reaksi atau produk. Biasanya ada di sebelah kanan tanda panah atau hasilnya itu ya. Kalau yang reaktannya sebelah kiri, produknya sebelah kanan tanda panah ya.
Contohnya, nah ini tanda panahnya. Kita perhatikan, ada PbNO3 2 kali ditambah 2Ki menjadi PbI2 ditambah KNO3 ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada PbNO3 ditambah 2Ki, berarti artinya dia sebelum tanda panah. Sebelum tanda panah. Artinya kalau sebelum tanda panah namanya apa, Nak? Reaktan. Yang sebelum tanda panah adalah reaktan. Baik PbNO3 2 kali ataupun Ki-nya ya. 2Ki-nya ini merupakan reaktan ya, reaktan. Bu, kalau yang angka 2Ki ini maksudnya apa, Bu ya? Ini merupakan koefisien. Koefisien. Angka 2 ini adalah koefisien. Kalau di depannya PB ini koefisiennya berapa, Bu? Kalau tidak ditulis berarti artinya 1. Koefisiennya 1. Contohnya kalau misalkan ini adalah K itu mangga, misalkan I adalah jeruk. Dalam satu kotak ada mangga dan jeruk. Nah, berarti mangga dan jeruknya ada 2 kotak. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini merupakan reaktan keduanya ya. PbNO3 2 kali dan Ki merupakan reaktan. Sedangkan PbI2 dan 2KNO3 merupakan produk. Ya. Dari sini kalau ada yang masih belum paham, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, fasa zat sendiri tadi ya, S huruf kecil ya. Ingat, yang di dalam kurung tadi ya. Itu kan tadi kan ada ini. Nah, nih PbI2 dalam kurung S. S-nya S kecil. S kecil ini adalah fasa zat ya. Kalau S itu artinya solid, maka dia bentuknya padat. Kalau Aki itu aqueous atau larutan. Kita bahas dulu sini ya. S kecil adalah solid atau artinya padat. Ya, kalau yang cair ada 2 ya. Yang pertama adalah Aki dan yang kedua adalah liquid. Kalau Aki itu aqueous ya, A-nya kecil dan Q-nya juga Q kecil hurufnya, menandakan fasenya adalah larutan. Contohnya kalau kamu memasukkan garam ke dalam air, itu namanya adalah larutan ya. Sedangkan liquid itu menandakan fasenya liquid, memang dari sananya sudah cair. Contohnya adalah air, misalkan air biasa itu H2O ya. Ya berarti dia adalah memiliki fase L, liquid, karena tidak mendapatkan campuran apapun, misalnya nggak mendapatkan gas ataupun tidak mendapatkan padatan dari yang lain. Nah, untuk gas itu huruf G kecil menandakan fase gas. Jadi fase zat ada 4. Yang pertama S, solid, padat. Yang kedua cair, cair ada 2, Aki dan L. Aki itu aqueous dan L liquid, dan gas yang terakhir itu G kecil ya. Contohnya ini ya tadi ya. Maka kalau yang PbNO3 2 kali Aki, fasenya adalah aqueous, bukan liquid ya, maaf. Kemudian Ki-nya juga iya Aki, aqueous. Nah, PbI2-nya S, solid. Nah, KNO3-nya Aki, berarti aqueous ya. Ini Aki berarti aqueous. Sedangkan S solid gitu ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.